Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar mengenai materi redox atau reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian reaksi redox. Apa sih reaksi redox itu? Jadi reaksi redox atau reduksi oksidasi adalah reaksi kimia yang melibatkan perpindahan elektron dan ditandai dengan perubahan bilangan oksidasi atau bilox suatu unsur. Nah, di dalam reaksi redox itu selalu ada dua proses secara bersamaan atau terjadi suatu reaksi, yaitu ada reaksi oksidasi dan juga reaksi reduksi. Kedua reaksi ini selalu berjalan bersamaan dalam suatu reaksi tersebut. Nah, kedua proses ini tidak dapat berdiri sendiri. Jika suatu zat mengalami oksidasi, maka zat lain pasti mengalami reduksi. Jadi, oksidasi dan reduksi ini terjadi dalam satu reaksi. Dalam pengembangan konsep redox ada dua konsep, yaitu yang pertama ada konsep berdasarkan oksigen. Ini termasuk konsep lama di mana isinya reaksi oksidasi itu adalah reaksi yang mengikat suatu oksigen, sedangkan reduksi adalah reaksi yang melepaskan oksigen. Contohnya di sini ada Fe plus O2 menjadi Fe2O3. Besi mengikat oksigen sehingga mengalami oksidasi. Pada konsep ini memiliki kelemahan, yaitu tidak semua reaksi melibatkan oksigen. Jadi kita akan membahas konsep selain konsep ini, yaitu ada konsep berdasarkan elektron, atau ini biasa disebut sebagai konsep modern ya. Nah, berdasarkan elektron, oksidasi adalah proses pelepasan suatu elektron, sedangkan reduksi adalah proses penerimaan elektron. Di sini semua unsur pasti memiliki elektron, jadi konsep ini lebih bisa dipakai ke semua unsur. Nah, cara mudah untuk mengingatnya yaitu pakai istilah Euleric. Nah, di mana oxidation is loss atau oksidasi sama dengan kehilangan elektron, sedangkan reduction is gain atau reduksi sama dengan menerima elektron. Nah, selanjutnya adalah contoh reaksi redox berdasarkan elektron ini. Contohnya ada unsur Zn dan juga Cu2 plus menjadi Zn2 plus Cu. Nah, di sini bisa kita tuliskan setengah reaksinya di mana Zn menjadi Zn2 plus 2-, sedangkan Cu itu reaksinya Cu2 plus 2-, menjadi Cu, di mana Zn ini mengalami oksidasi karena dia melepaskan elektron, sedangkan Cu dia mengalami reduksi karena dia menerima elektron. Oke, selanjutnya kita akan membahas, dari tadi kita menyebutkan bilox atau bilangan oksidasi. Sekarang kita bakal bahas apa itu bilox atau bilangan oksidasi. Nah, bilox adalah angka yang menunjukkan suatu elektron yang dilepaskan atau diterima suatu atom dalam suatu senyawa. Jadi ini jumlah berapa banyak elektron yang berpindah dari suatu unsur ke unsur yang lain. Di sini ada beberapa aturan penentuan bilox atau bilangan oksidasi. Yang pertama, unsur bebas memiliki bilox 0. Jadi aturannya, ketika ada unsur bebas, contohnya seperti H2, O2, dan Fe, itu biloxnya udah pasti 0. Oke, yang kedua, ion tunggal memiliki bilox sesuai dengan muatannya. Contohnya, Na+, itu biloxnya plus 1. Kemudian Cl- itu biloxnya dia adalah min 1. Karena Na+, tanda plus ini menunjukkan plus 1, sedangkan Cl-, min itu menunjukkan min 1. Sedangkan, kemudian yang ketiga adalah oksigen umumnya memiliki bilox min 2, kecuali dalam peroksida. Ketika dalam oksigen itu dalam peroksida, dia memiliki bilox sejumlah min 1. Jadi ini pengecualiannya, jadi umumnya oksigen memiliki bilox min 2. Yang keempat, hidrogen umumnya memiliki bilox plus 1. Nah, di sini pada umumnya unsur hidrogen memiliki bilox plus 1. Ada pengecualian juga dalam hidrida. Jadi hidrogen dalam hidrida logam dia memiliki bilox min 1. Yang kelima, jumlah bilox dalam senyawa netral itu sama dengan 0. Dan yang keenam, jumlah bilox dalam ion sama dengan sesuai muatan ion tersebut. Jadi dalam
senyawa ion itu kan ada muatannya. Nah, di situ muatan tersebut sama dengan jumlah bilox. Oke, kemudian kita akan membahas mengenai bagaimana menentukan reaksi redoks menggunakan bilox. Contohnya, di sini saya memiliki unsur Zn plus CuSO4 menjadi ZnSO4 plus Cu. Nah, langkah pertama, tentukan bilox masing-masing unsur. Zn merupakan unsur bebas, seperti aturan tadi, ketika unsur merupakan unsur bebas, maka biloxnya adalah 0. Nah, sedangkan Zn dalam ZnSO4 itu memiliki bilox plus 2. Nah, kemudian Cu dalam CuSO4 itu biloxnya adalah plus 2, sedangkan Cu dalam unsur bebas memiliki bilox 0. Kemudian langkah kedua, bandingkan perubahan bilox. Zn yang awalnya dia biloxnya adalah 0 menjadi plus 2 itu sama dengan naik ya. Jadi dari 0 ke plus 2 itu naik, maka Zn mengalami oksidasi. Sedangkan Cu awalnya biloxnya adalah plus 2, kemudian berubah menjadi 0, maka bilox ini dinyatakan sebagai turun atau unsur ini memiliki mengalami reduksi. Jika terdapat kenaikan dan penurunan bilox dalam satu reaksi, maka reaksi tersebut bisa dikatakan sebagai reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi. Oke, dalam reaksi redoks kita bakalan sering menggunakan istilah oksidator dan juga reduktor. Ini terdengar sama seperti reduksi dan juga oksidasi, namun oksidator dan reduktor ini memiliki makna yang berbeda. Oksidator adalah zat yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi dan dirinya sendiri mengalami reduksi. Jadi dalam senyawa ketika dia mengalami reduksi, maka dia bisa disebut sebagai oksidator karena dia dapat mengoksidasi zat lain. Sedangkan reduktor adalah zat yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi dan dirinya sendiri mengalami oksidasi. Jadi zat yang dapat mereduksi suatu unsur itu namanya reduktor, tetapi dirinya sendiri sedang mengalami oksidasi. Contohnya, saya memiliki unsur Zn lagi, Zn plus Cu2 plus menjadi Zn2 plus Cu. Zn bertindak sebagai reduktor karena dia mengalami oksidasi, sedangkan Cu2 plus bertindak sebagai oksidator karena dia mengalami reduksi. Nah, di sini sekarang kita akan belajar mengenai penyetaraan reaksi redoks. Terdapat dua metode untuk menyetarakan reaksi redoks. Yang pertama, metode bilangan oksidasi. Langkahnya yang pertama, menentukan bilox yang berubah. Kemudian yang kedua, menghitung perubahan kenaikan dan penurunan bilox. Yang ketiga, samakan jumlah perubahan bilox. Jadi antara unsur satu dengan unsur lain itu disamakan berapa perubahan biloxnya. Yang keempat, setarakan unsur lain. Dan yang kelima, setarakan muatannya. Kemudian yang kedua adalah metode setengah reaksi. Ini seperti yang kita bahas tadi ya, ada setengah reaksi atau metode ion elektron. Langkah umumnya yang pertama, pisahkan reaksi menjadi dua setengah reaksi. Jadi dipisahkan antara reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Yang kedua, setarakan atom selain O dan H, karena O dan H itu memiliki muatan atau bilox yang pasti, yaitu plus 2 untuk O dan plus 1 untuk H. Yang ketiga, setarakan O dengan menambahkan H2O. Dan yang keempat, setarakan H dengan menambahkan H+, atau dalam suasana asam. Yang kelima, setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Yang keenam, samakan jumlah elektron. Dan yang ketujuh, jumlahkan kedua setengah reaksi tersebut. Jadi setelah kita menyetarakan biloxnya, kita gabungkan kembali suatu reaksi tersebut setelah menjadi setara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama sebenarnya ada banyak banget untuk contoh reaksinya. Di sini saya akan bahas beberapa aja yang sering kita lihat. Yang pertama, perkaratan besi. Nah, besi ini berkarat dengan oksigen dan air membentuk karatnya. Kemudian yang kedua, reaksi pembakaran. Ini contoh reaksinya adalah gas CH4 plus O2 menjadi CO2 dan juga H2O.
Yang ketiga, reaksi dalam baterai. Nah, reaksi redoks menghasilkan aliran elektron yang menghasilkan energi listrik. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana suatu reaksi itu bisa terbentuk dalam reaksi redoks perubahan biloks Cu ini. Yang pertama ada reaksi CuSO4 dan juga CaOH2. Nah, ketika CuSO4 bereaksi dengan CaOH2 akan menghasilkan CuOH2 dan juga CaSO4. Kenapa reaksi ini bisa terjadi? Karena ion Cu2 plus dari CuSO4 bereaksi dengan OH- dari CaOH2 membentuk CuOH2 yang tidak larut, sehingga terbentuk endapan biru. Nah, ini disebut sebagai reaksi pengendapan. Jadi, reaksi ini tidak termasuk reaksi redoks. Berupa endapan biru tadi akan dipanaskan. Nah, setelah dipanaskan akan terbentuk endapan berwarna hitam. Ini merupakan senyawa CuO dan akan menghasilkan H2O juga. Nah, saat dipanaskan, CuH2 tidak stabil sehingga mengalami reaksi dekomposisi dan berubah menjadi CuO berwarna hitam serta menghasilkan air. Nah, reaksi selanjutnya adalah reaksi antara 2 CuO dengan larutan gula atau C6H12O6 menjadi Cu2O dan produk gula lainnya. Nah, mengapa reaksi ini bisa terjadi? Gula bertindak sebagai pereduksi, di mana Cu2 plus dalam CuO direduksi menjadi Cu plus dan terbentuk Cu2O berwarna coklat atau merah bata. Ini termasuk reaksi redoks ya, karena terjadi perubahan biloks pada Cu. Dari yang awalnya Cu2 plus menjadi Cu plus. Jadi awalnya dia biloksnya plus 2 menjadi Cu plus atau bisa disebut sebagai plus 1 karena sudah direduksi sama gula. Reaksi selanjutnya adalah reaksi antara Cu2O dengan 2HCl menjadi 2CuCl plus H2O. Nah, mengapa reaksi ini bisa terjadi? Pada HCl melarutkan Cu2O dan membentuk CuCl yang biasanya berwarna hijau pucat dalam larutan karena adanya kompleks ion Cu+ dengan Cl-. Ini bukan merupakan reaksi redoks karena biloks Cu dia tetap yaitu plus 1. Oke, reaksi selanjutnya adalah reaksi antara CuCl plus Zn. Nah, di sini reaksinya adalah 2 CuCl plus Zn menjadi 2 Cu berupa padatan plus ZnCl2. Nah, mengapa reaksi ini bisa terjadi? Zinc atau Zn lebih reaktif daripada tembaga dalam derajat keaktifan logam, sehingga Zn mengalami oksidasi atau teroksidasi menjadi Zn2+. Sedangkan Cu+ di sini terdapat 2 jumlah Cu+ yang direduksi menjadi Cu logam atau unsur bebas. Nah, di sini merupakan reaksi redoks karena terdapat perubahan biloks pada Cu yang awalnya plus 1 menjadi 0. Nah, akibatnya terbentuk endapan Cu berwarna coklat kemerahan. Oke. Kesimpulannya, dalam materi yang udah kita bahas tadi ya, kesimpulannya adalah reaksi redoks merupakan reaksi kimia yang melibatkan perpindahan elektron dan perubahan bilangan oksidasi. Nah, oksidasi ditandai dengan pelepasan elektron dan bilangan oksidasi naik, sedangkan reduksi ditandai dengan penerimaan elektron dan juga bilangan oksidasinya turun. Dalam setiap reaksi redoks selalu terdapat oksidator dan juga reduktor yang bekerja secara bersamaan. Terima kasih, sampai ketemu.